Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu, tepatnya materi tematik mengenal huruf wawu yang jumlahnya 37 macam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita mengenal ada 8 macam huruf wawu, ada 7 macam. Sekarang lanjutan yakni huruf wawu yang ke-8. Kita buka dulu tampilan berikutnya. Huruf wawu yang ke-8, karena pertemuan yang lalu kita hanya mengenal huruf wawu saya nomori 1 sampai dengan 7. Sekarang masuk ke wawu yang nomor 8. Kita buka tampilan berikutnya. Yang 8 bernama huruf wawu kosam. Nama lengkapnya adalah wawul kosami. Nama lengkapnya wawul kosami. Bacanya adalah huruf wawu kosam. Ini bacanya. Definisinya adalah yakni huruf wawu yang bermaksud sumpah, yang biasa diartikan di Indonesia dengan terjemahnya adalah demi. Ini wawu yang artinya demi, maka wawunya namanya wawu kosam. Itu definisinya. Sekarang cirinya. Cirinya wawu kosam, cirinya huruf wawu yang artinya demi, yakni cirinya adalah ciri khasnya terletak di awal kalimat, ya. Selalu di awal kalimat dan bertemu kata benda. Jadi wa sebelah kirinya ketemu kata benda atau kata berjenis isim atau nama yang tulisan lafaz tersebut berawalan alif lam. Contohnya wallahi, demi Allah, walaili, demi malam, wal asri, demi masa. Contoh saya ambil satu dari surat Al-Laili ayat 1 yang berbunyi walaili idza yaghsha, demi malam idza apabila atau jika yaghsha menutupi, demi malam apabila menutupi, dalam kurung maksudnya menutupi cahaya siang. Nah, ciri khas wawu kosam, huruf wawu yang artinya demi, cirinya adalah kata berikutnya harus pakai alif lam, ya. Cirinya berikutnya alif lam lafadznya, berawalan alif lam. Harus ada alif lamnya. Baru wa di sini boleh diartikan demi. Yang kedua, selain alif lam, kata berikutnya ini akhirannya kasro. Harus kasro. Jadi ciri khasnya wa kalau artinya demi, cirinya adalah kata berikutnya tulisannya berawalan alif lam, itu awalannya, sedangkan akhirannya harus kasro. Maka bentuk jadi misalnya walaili, demi malam. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Jadi wawu kosam atau huruf wawu yang berarti sumpah, yang pertama adalah ciri khasnya terletak di awal kalimat. Yang kedua ciri khasnya sebelah kirinya kata berikutnya adalah berawalan alif lam. Dan kata berikutnya akhirannya kasroh. Jadi ada 3. Di awal kalimat, kemudian ketemu kata berikutnya tulisannya berawalan alif lam, dan kata berikutnya tersebut berakhiran kasroh. Ini ciri khas huruf wawu yang wawunya demi. Kita buka huruf wawu yang lainnya. Nomor 9. Saya namai al-wawu bimakna rubah. Nama lengkapnya al-wawu bimakna rubah. Yani huruf wawu bimakna rubah. Rubah banyak double ya. Rubah itu juga jenis huruf. Namanya huruf jar. Secara bahasa jar itu menyeret jatuh. Ya, secara bahasa menyeret jatuh. Oh, berarti huruf jar adalah huruf yang kalau ketemu kata berikutnya yang normalnya harokatnya akhirnya doma menjadi kasro, diseret jatuh ke bawah jadi kasro. Nah, rubah artinya kadang-kadang. Pernah dulu saya kenalkan huruf jar ya, yang bili fimin ila ala anka,
dan seterusnya termasuk ruba. Nah, huruf jar ruba artinya kadang-kadang. Sedangkan huruf wawu dalam lafadznya kalimatnya bisa menggantikan kedudukan ruba. Maka wawu yang bermakna sama dengan ruba, ciri khasnya adalah letaknya di awal kalimat. Ketemu kata benda atau isim bermaksud nama yang berakhiran kasrotain ya, tanwin dan kasrotain. Contoh misalnya, ruba lailin ida yaghsha. Kalau tadi kan walaili. Ruba lailin artinya kadang-kadang malam, ida yaghsha apabila menutupi. Nah, lafaz ruba boleh diganti jadi wawu. Maka berbunyi walailin ida yaghsha. Kadang-kadang malam menutupi cahaya siang. Jadi kalau kita baca walaili pakai alif lam, walaili maka harus kasroh, laili. Dan wa artinya demi. Kalau alif lam. Tapi kalau kata berikutnya akhiran tanwin, walailin, maka wa artinya kadang-kadang ya. Wal asri demi masa. Kalau tanwin wa asrin kadang-kadang masa. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Walailin kadang-kadang malam. Kalau alif lam walaili demi malam. Oh, berarti untuk mengetahui wa itu artinya demi atau wa artinya kadang-kadang, ditengok kata berikutnya awalan apa tulisannya. Kalau depannya alif lam, maka wa artinya demi. Kalau depannya kata berikutnya enggak ada alif lamnya, akhiran tanwin in atau kasrotain, maka wa artinya kadang-kadang. Jadi walaili dengan walailin beda artinya. Kalau walaili idza yaksha demi malam apabila menutupi. Tapi kalau tanwin walailin idza yaksha kadang-kadang malam apabila menutupi. Jadi mulai sekarang kita kenal wa bisa artinya kadang-kadang dan cirinya ada 3. Yang pertama, lafadz wa harus di awal kalimat. Yang kedua, ketemu kata berikutnya tidak boleh awalan alif lam. Yang ketiga, cirinya kata berikutnya harus tanwin. Tidak boleh kasroh saja, tapi harus tanwin ya. Harus kasrotain. Walailin contohnya. Kenapa kasrotain? Karena sebagai penyebab adanya lafadz ruba yang di awal itu. Karena kesaktian atau amalannya huruf jar adalah mengkasrohkan. Normanya lailun domatain. Gara-gara didahului ruba, maka jadi kasrotain ruba lailin. Maka ketika rubanya dihapus, lafadz lailin tetap lin. Meskipun rubanya diganti dengan wawu walailin. Jadi kenapa lin? Karena ada ruba. Mana lafadz ruba bersembunyi di balik wawu. Ini berarti huruf wawu adalah pengganti atau bimakna sama maknanya dengan lafadz ruba. Ruba lailin artinya demi malam. Walailin ruba lailin artinya kadang-kadang malam. Walailin juga sama artinya kadang-kadang malam. Ini huruf wawu yang nomor 9 bernama al-wawu bimakna ruba. Huruf wawu yang semakna dengan ruba. Ruba juga huruf, tapi huruf yang bisa merubah harokat berikutnya domatain menjadi kasrotain. Sedangkan wawunya tidak punya amalan apa-apa. Hanya menggantikan tempatnya ruba. Jadi lailin, len di sini bukan karena wa, tapi karena ada ruba. Tapi ruba bersembunyi di balik huruf wa. Walailin kadang-kadang malam, idza yaksha apabila menutupi dalam kurung menutupi cahaya siang. Sekarang kita buka huruf wawu yang lainnya. Nomor 10 bernama wawu tsamaniyati. Maaf ya, ini salah ketik, bukan tin tapi ti. Wawu ats-tsamaniyati. Yani huruf wawu namanya wawu tsamaniyah. Wawu tsamaniyah. Apa definisinya wawu tsamaniyah? Yani huruf wawu yang identik dengan angka 8. Alias kemunculan huruf wawunya itu munculnya ketika masuk kepada urutan hitungan atau kepada jumlah
atau urutan bilangan hitungan ke-8. Contoh misalnya kita nyebut angka dalam bahasa Arab. Misalnya ya, wahidun, itnani, salasatun, arba'atun, khomsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Kalau diartikan, 1, wahidun 1, itnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khomsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7. Nah, ketika masuk angka 7, pergantian menuju angka 8, harus tambahi wa samaniyatun, dan 8. Tis'atun 9, asyaratun 10. Jadi, ketika kita nyebut angka dalam bahasa Arab, terserah angkanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, yang angkanya akhirnya 8, maka masa pergantian atau 8 ditambah kata-kata wa. Misalnya setelah nyebut 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Begitu pula ketika puluhan atau 22, 23, 24, 25, 26, 27, dan 28. Jadi tambah kata-kata dan kalau hitungannya dari 7 menuju 8. Ini namanya wawu samaniyah. Yang wawunya muncul ketika masuk hitungan ke angka 8. Jadi kalau kita nyebut angka dalam bahasa Arab, misalnya langsung saja nggak pakai ya. Wahani, salasa, arba, sita, sab'a, thamaniya, tis'a, asara. Itu nyebut angka secara bahasa pasaran ya. Bahasa kasar. Bahasa pasaran ibaratnya tidak pakai EYD ya. Tidak pakai ejaan yang disempurnakan dalam kaidah bahasa Arab. Jadi kalau kita membaca urutan angka, nyebutkan angka, maka ketika angka menuju ke 8 harus ditambahi wa. Nah, sekarang kita tanya, kenapa kok dari hanya sampai 7 kepada 8 saja tambahi dan? Kenapa enggak 6 atau masing-masing angka? Kok 7 saja? 7 menuju 8 diselingi kata-kata wa. Sedangkan 8 menuju 10 enggak. Jawabannya adalah dalam angka nominal Arab itu angka tertinggi adalah 7. Ya, angka tertinggal 7. Sedangkan 8, 9 adalah angka kelebihan dari 7. Hakikatnya loh ya, hakikatnya. Jadi, misalnya menghitung jumlah angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lebih 1, 7 lebih 2, 7 lebih 3. Ini contohnya. Jadi 8 adalah kelebihan 1 dari 7. 9 adalah kelebihan 1 dari 7. Itulah hikmahnya kenapa di Al-Quran Allah mencantumkan jumlah-jumlah langit bumi selalu 7. Sab'a samawatin, 7 langit, 7 lapisan bumi. Kenapa 7? Kok enggak 8? Kok enggak 9? Jawabannya adalah karena 7 angka tertinggi secara nominal. Sedangkan 8 adalah kelebihan dari 7. 9 adalah kelebihan 2 dari 7. Meskipun ada angkanya 89. Tapi karena kelebihan dari 7, maka kata-kata kelebihan ditambahi kata-kata dan. Ya. Wathamaniyatun. Wathamaniyatun. Tis'atun. Asaratun. Gitu. Jadi ini dalam kaidah menyebutkan angka urutan dalam bahasa Arab. Wahid, itnani, salasa, arba, khomsa, sita, sab'a, wathamaniya, tis'a, asara, dan seterusnya. Nanti ketika masuk angka 16, 17, wa, 18. Begitu pula nanti angka 20 ke atas ya, 26, 27, wa, 28. Bila 30-an atau ratusan misalnya, 600, 700, wa, 800. Intinya kalau angkanya akhirnya 8, maka masa pergantian atau ucapan berurutan dari 7 menuju 8 harus tambah kata-kata wa yang artinya dan sebagai isyarat bahwa 7 angka tertinggi. Sedangkan 8 adalah kelebihan 1 dari 7 dan 9 adalah kelebihan 2 dari 7.
sebagaimana sebagaimana orang berbahasa Jawa halus ya. Sebentar ya. Ini karena saya tahu Jawa halus, saya tulis dalam layarnya sebentar. Ternyata bahasa Jawa halus itu juga sedikit mengutip kaidah bahasa Arab. Yakni apa? Menambahi kata-kata dan. Misalnya ya, ntar saya ambil pulpen dulu untuk menulis di layarnya. Dan saya milih tinta yang warna hitam supaya kelihatan di handphonenya masing-masing kalau yang merasa pakai handphone. Bentar ya. Itu dulu. Angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini saya tulis angka dalam bahasa Mas ya. Saya taunya bahasa Jawa, maaf. Nah, kalau bahasa Jawa halus, 1 itu setunggal. Setunggal. Kalau 2 itu kale. Kale. Kalau 3 itu tigo. Nah, kalau 4 sekawan. Kalau 5 gangsal. Nah, ketika nyebut 6, 7, 8, 9, ini nggak ada bahasa halusnya. Nah, jadi bahasa halusnya cuma 1 sampai 5. 1 setunggal, 2 kali, 3 tigo, 4 sekawan, 5 gangsal. Nah, ketika masuk angka 6 itu bahasa kasar. Kasar. Jadi apa? 6. Nah, kasar ini kasar. 7 itu pitu. Kasar. Kasar, maaf ya, kasar dulu. 9 itu songo. Songo. Nah, baru ketika masuk ke 10, halus lagi. Halus lagi, berbunyi sedoso. Sedoso. Nah, bagaimana mensiasati supaya 6, 7, 8, 9 itu tetap halus bicara bahasa Jawanya? Maka ketika pergantian angka dari 5 ke 6 ditambah kata-kata langkung. Langkung itu tadinya dan atau lebih. Berarti gangsal langkung setunggal. Nah, kalau 7 gangsal langkung kali. Nah, langkung itu lebih. Kalau 8 gangsal langkung 3. Nah, kalau 9 gangsal langkung sekawan. Jadi tambah kata langkung. Apa langkung itu? Ibaratnya kata-kata dan dalam bahasa Arab. Ini ya. Jadi dalam bahasa Jawa hitungan terus hanya 1 sampai 5. Sedangkan 6, 7, 8, 9 itu bahasanya kasar. Nah, bagaimana supaya tetap halus? Ditambahi kata langkung. Jadi nggak usah nyebut 6, nggak usah nyebut pitu, nggak usah nyebut 8 songo. Langsung aja pakai langkung. Langkung setunggal, langkung kali. Langkung itu lebih. Kenapa? Apa itu 6? 5 lebih 1. Apa itu 7? 5 lebih 2. Apa itu 8? 5 lebih 3. Nah, 5 lebih 3 namanya gangsal langkung 3. Nah, ini contoh bahasa halusnya. Oh, berarti kaidah bahasa Jawa angka halus niru seperti bahasa Arab. Ditambah kata-kata langkung, oh berarti angka tertinggi bahasa Jawa halus adalah 5. Ya, angka tertinggi adalah 5 bahasa Jawa halus. Nah, kalau 6 kasar lagi, 7 kasar lagi, 8 kasar lagi, 9 kasar lagi. Nah, bagaimana supaya 5 ke atasnya tetap halus? Ditambah kata-kata langkung. Ini contoh saja. Sekarang balik ke layar tadi. Sama. Dalam bahasa seperti itu. Angka tertinggi adalah 7. Nah, kalau 8 apa? Kelebihan dari 7. Nah, kalau 9, kelebihan 2 dari 7. Nah, ini contohnya. Jadi, mulai sekarang kalau kita ngitung dalam bahasa Arab, setelah 7, pergantian dari 7 ke 8 tambah kata-kata wah. Itu kaidah yang benar. Sab'ah. Karena ketika saya di Madinah itu ikutan kajian suatu taklim ya tentang angka seperti ini, saya ikut. Nah, ketika saya mencoba menyebutkan angka itu, si syekhnya bilang khotok, salah gitu. Nah, kenapa? Saya tahu bahwa ternyata setelah 7 harus pakai wah gitu. Ini contohnya. Karena pernah saya alami langsung dalam praktek belajar di Madinah, ketika saya nyebut angka 200 berapa yang kira 7 menuju 8 itu dianggap khotok, salah. Harus tambahin wah karena 7 menuju 8 ditambah kata wah. Nah, ini kaidah yang sebenarnya. Sab'atun wa thamaniyatun. Nah, makanya dinamakan wawu thamaniyah. Huruf wawu yang artinya dan
yang kemunculannya identik ketika ketemu angka 8. Entah 8, entah 18, entah ketemu 80, entah ketemu 800, pokoknya serba 8. Nah, ini contoh dalam angka Arab. Apakah ada contoh di Al-Quran? Ada. Ada contoh di Al-Quran. Saya bukakan mengenai wawu samaniyah. Wawu yang identik angka 8 ada contohnya di Al-Quran. Saya buka tepatnya di surat At-Taubah 112. Ya, saya baca. Ini profil orang yang namanya na'tun man'utun. Na'at man'ut, saling sifat mensifati. Jadi antar kata semuanya bersambungan, baru muncul kata-kata dan ketika nyebut lafaz yang ke-8. Saya dulu ya. At-taibuna, orang-orang yang kembali. Al-abiduna, orang-orang yang mengabdi atau menyembah. Al-hamiduna, orang-orang yang memuji. As-sa'ikhuna, orang-orang yang menahan lapar atau puasa. Ar-raki'una, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang sujud. Gini maksudnya. Kita itu kalau sebagai sosok seorang muslim atau beriman harus dalam diri kita mensifati ini karena saling sifat mensifati. Kita sebagai orang taibuna, orang selalu kembali kepada Allah, dan juga sekaligus diri kita sebagai orang yang abiduna, ini saling merangkap ini merangkap status kita. At-taibuna, orang-orang kembali. Al-abiduna, orang-orang mengabdi. Al-hamiduna, orang-orang memuji. As-saihuna, orang-orang menahan lapar alias puasa. Ar-raki'una, orang-orang yang rukuk. As-sajiduna, orang-orang yang sujud. Al-amiruna, orang-orang yang menyuruh. An-nahuna, orang-orang yang melarang. Nah, menyuruh apa? Ada objeknya, bil ma'rufi. Melarang apa? Mencegah apa? Anil munkari. Dan juga wal hafiduna li hududillah. Dan orang-orang yang memelihara, menjaga kepada batas-batas hukuman dengan Allah. Titik, berhenti. Di sini wanahuna, wanya muncul pertama kali karena nyebut annahuna. Menyebut profil yang ke-8. Annahuna, orang-orang yang mencegah atau melarang dari kemungkaran. Jadi kemunculan huruf wawu setelah hitungan profil orang yang ke-8. Maka huruf wawi namanya huruf wawu samaniyah. Karena munculnya ketika menuju lafaz nahuna, baru wan nahuna. Ini contohnya. Sebelumnya nggak ada wawu, langsung sifat mensifati, nggak berbunyi at-taibuna wa, wal abiduna, wal hamiduna. Wasa, nggak ada huruf wawunya masing-masing kata spasinya. Semuanya bersambungan, baru muncul wawunya ketika menuju hitungan sosok profil yang ke-8. Wawunya muncul. Ini At-Taubah contoh 1. Wawu samaniyah di At-Taubah ayat 112. Apakah di Quran ada lagi? Ada lagi contohnya di Quran selain At-Taubah. Saya buka tepatnya di surat At-Tahrim ayat 5. Ya. Ayat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya ayat. Gini peristiwanya. Jadi suatu ketika Rasul Muhammad itu digugat, ya, digugat oleh para istri beliau, digugat. Nah, bukan digugat, maaf ya, bukan gugat cerai, tapi gugat mengenai doa. Karena Rasul ingat bahwa, pernah saya sampaikan bahwa masing-masing nabi itu dijatah Allah satu doa yang pasti dikabulkan. Ibaratnya doa pamungkas ya, pasti dikabulkan. Jadi dijatah satu doa yang pasti dikabulkan, meskipun doa untuk hal yang buruk dikabulkan. Nah, jatahnya doa oleh Rasul Muhammad itu belum dimanfaatkan. Rasul simpan nanti di akhirat sebagai syafaat. Nah, istri-istri beliau minta kepada Nabi supaya memanfaatkan doa itu. Jadi mereka mengeluh. Ya, jadi ya Rasul, masa kita tuh hidupnya gini-gini aja. Lihat mereka, para raja-raja Jazirah Arab yang mereka nggak beriman. Kok hidupnya sukses dan sebagainya. Anda kan seorang Rasul, hamba pilihan Allah. Kenapa Anda nggak memanfaatkan doa itu? Minta pada Allah supaya perubahan nasib tentang keluarga kita ini supaya sejahtera dan sebagainya. Nah, intinya adalah Rasul dipaksa oleh istri-istri beliau untuk memanfaatkan jatah doa itu untuk kepentingan keluarga. Ya, ini apa? Diberi kekayaan kayaknya raja-raja yang lainnya itu. Intinya ke sana. Nah,
ternyata demonya, ini demo ini, Rasul dalam kamar nggak boleh keluar ya, sebelum Rasul nuruti maunya mereka. Nah, ternyata di demo yang di ruang tengah rumah Rasul itu, semua istri ngumpul di situ. Nah, tiba-tiba Umar bin Khattab masuk. Nah, ketika Umar masuk, Umar tanya, Umar marah, bahasa saya, lagi ngapain kalian itu? Nah, karena Umar punya anak namanya Hafsah, maka akhirnya Hafsah, Umar bilang sama seperti ini, bahasa saya, wahai Hafsah, jika engkau bersedia hidup miskin dengan Rasul, silakan minta cerai. Nah, Hafsah nggak mau. Ya kan aneh. Lah kalau nggak bersedia diajak Rasul hidup pas-pasan, silakan minta putus dari Rasul. Kalau nggak betah jadi istri beliau yang hidup pas-pasan itu. Jadi sederhana Umar bilangnya. Kalau nggak betah diajak Rasul miskin, silakan minta putus. Tapi nggak mau. Tapi nggak mau. Akhirnya apa? Umar membacakan lafadz ya ayat ini. Asa robbuhu intolaqokunna. Ini Umar baca ayat ini akhirnya. Asa robbuhu. Kalau berkata ya, asa boleh jadi atau mudah-mudahan robbuhu Tuhannya, ya ini Tuhannya Muhammad. Asa robbuhu, mudah-mudahan Tuhannya Muhammad, yakni Allah. Intolaqokunna, jika Rasul Muhammad itu mentalak mereka, kunna maaf kalian, an yubdilahu, ini saya akan mengganti untuknya, untuk Rasul Muhammad itu azwajan khairan min kunna, pasangan-pasangan lebih baik daripada kalian. Ya ini pasangan yang muslimatin, istri yang rasa patuh, mukminatin, seorang istri yang beriman, konitatin, istri yang taat, taibatin, istri yang kembali pada Allah, abidatin, yang mengabdi, saihatin, yang kuat laparnya atau puasa, sayibatin, yang janda, wa bekaron, dan yang perawan. Ini kata-kata wa bekaron munculnya karena kedelapan ada wa muncul dan. Ini contohnya. Jadi ayat ini menggambarkan profil seorang wanita yang merangkap 7 sifat dalam dirinya. Misalnya seperti itu. Muslimatin, mu'minatin, kon. Jadi seorang muslimatin sekaligus, karena ini sifat mensifati. Seorang muslimatin sekaligus mu'minatin, sekaligus konitatin, sekaligus taibatin, sekaligus abidatin, sekaligus saihatin, sekaligus saibatin, dan baru muncul Aron. Ini contohnya. Jadi ketika Umar membacakan ayat dan menyebutkan per profil masing-masing sosok pasangan Nabi berikutnya itu, kalau mereka diputusin Nabi atau perintah Allah, maka Allah akan menjodohkan Nabi dengan wanita yang lain yang seperti ini profilnya. Jadi profil yang ke-8 ya baru muncul lafadz wa abkaron. Ini contohnya. Jadi ada 2 ayat di Al-Qur'an contoh, yakni suatu ayat yang penyebutan isim-isim nama-nama salah berurutan, baru muncul lafadz wa yang ada, dan ketika menyebut nama yang urutan ke-8, maka huruf waw yang muncul ke-8 ini namanya wawu samaniyah, waw yang identik angka 8 atau urutan ke-8. Sekarang kita buka contoh huruf wawu berikutnya. Yang ke-11, bernama al-wawu bimakna bi. Ya, ini nama lengkapnya. Al-wawu bimakna bi, yakni huruf wawu bimakna bi. Definisinya apa? Yakni huruf wawu yang sama fungsinya dengan bi. Huruf wawu yang sama fungsinya dengan bi. Bermaksud kata sandang, huruf wawunya loh ya, bermaksud kata sandang dari kata kerja atau dari fi'il. Fi'il itu kata kerja. Yakni sebagai kata sandang dari kata kerja sebelumnya. Contoh, ini dalam bahasa Arab misalnya. Ma anta wa biladika, tanda tanya ini, karena ini apakah? Ma anta wa biladika, ma itu apakah? Anta itu kamu. Wa biladika, biladika itu artinya biladi itu artinya negeri, kaitumu, negerimu. Nah, wa ini dalam kurung mengetahui. Jadi enggak boleh artinya dan, enggak boleh artinya dan di sini. Ma anta wa biladika, arti bebasnya, apakah kamu mengetahui negerimu? Nah, ma anta, apakah kamu, wa biladika, mengetahui negerimu.
Biladika dua kata ya, biladi ditambah ka. Wa di sini artinya dalam kurung mengetahui. Loh, kenapa artinya mengetahui? Mengetahui kan fiil, loh kok pakai wa? Jawabannya adalah huruf wa ini sebagai pengganti. Oh, berarti aslinya bi ya, biladika gitu aslinya. Nah, bentuk aslinya saya buka pada tampilan berikutnya. Jadi, tadi bentuk jadi berbunyi ma'anta wa biladika. Ma'anta, apakah kamu wa biladika? Wa ini adalah pengganti dari lafaz bi. Jadi, aslinya berbunyi mata ilmuka bi biladika. Mata, kapankah ilmuka, pengetahuanmu, bibiladika, tentang negerimu. Ya. Kapan pengetahuanmu tentang negerimu? Nah, ilmuka, pengetahuanmu, bibiladika, bi itu tentang negerimu. Nah, ini arti aslinya. Arti bahasnya adalah kapankah kamu mengetahui negerimu? Nah, karena dalam bahasa di Al-Quran, fi'il, kata kerja yang artinya mengetahui, itu lafadznya alima ya'lamu. Alima ya'lamu, alima fi'il madi bentuk past tense, ya'lamu fi'il mudhari bentuk present tense, ilman itu nounsnya, kata jadiannya, ilman pengetahuan. Dan itu kata sadar pakai bi, contohnya. Wallahu alimun biddolimin, ya alimun bima ta'malun, selalu pakai bi, alimun bima ta'malun, bima ta'maluna alimun, seperti itu. Oh, berarti alimun, alima ya'lamu, kata sanang pakai bi, Nah, jadi kalau ada lafaz ilmu, pakai bi di sini untuk nempel kepada objeknya. Mata ilmuka, maka pakai bi. Mata ilmuka bi biladika. Kapankah pengetahuanmu tentang negerimu? Nah, lafaz ilmuka boleh dihapus. Kalau ilmuka dihapus, maka bi-nya ikut juga. Kenapa ikut juga dihapus? Karena bi kan kata sandalnya ilmu. Ya. Nah, sebagai isyarat bahwa pernah ada lafaz bi di sini, maka digantikanlah keberadaan dengan lafaz wa, huruf wa. Maka bentuk jadi ma anta wa biladika. Jadi di balik huruf wa ada kalimat berbunyi ilmu ka bi, ilmu sama bi. Ka itu sebagai pengganti anta, ya. Jadi di balik huruf wa ada kata ilmu ditambah bi, pengetahuanmu tentang titik-titik. Ini contohnya. Jadi ini bahasa Arab singkat ini. Ma anta wa biladik ini bahasa Arab singkat. Nah, bahasa formalnya Arabnya pakai ilmu kabi. Mata ilmu kabi biladik ini formalnya. Ibaratnya dalam suatu tulisan karya ilmiah itu kan pakai bahasa baku. Nah, bahasa bakunya berbunyi mata ilmu kabi biladika. Ini bahasa bakunya. Nah, kalau bahasa kasarnya bahasa gaulnya Arab atau bahasa akrabnya Arab diganti wa itu boleh. Ma anta wa biladika. Nah, ini bahasa gaulnya, bahasa dialog singkatnya, sedangkan bahasa bakunya atau formalnya adalah kayak kata-kata mata ilmuka bibiladika. Jadi lafaz ilmuka bi atau mata ilmuka bi diganti dengan ma anta wa biladika. Berarti wa ini bi makna bi ya. Wa ini sebagai pengganti huruf bi. Nah, huruf bi adanya bi gara-gara ada lafaz ilmu. Karena ilmu dari kata ilman. Ilman dari kata alima ya'lamu. Alima ya'lamu punya kata sandang hurufnya bi. Nah, ini contoh wa sama dengan bi. Berikutnya nomor 12. Namanya wawul wakti. Bacanya huruf wawu wakti. Jadi definisinya huruf wawu bermaksud kepada waktu. Maaf ya, saya singkat kepada karena supaya ketikannya satu garis. Huruf wawu bermaksud kepada waktu. Contohnya apa? Misalnya dalam bahasa Arab, i'mal wa anta sohihun. I'mal, kerjakanlah, berbuatlah. Wa anta sohihun. Di waktu kamu sehat. Nah, sohi artinya sehat. Iqbal wa anta sohihun. Kerjakanlah, berbuatlah di waktu kamu sehat. Nah, lafaz wa anta sohihun bentuk aslinya adalah iqbal fi wakti sihatika. Ya. Iqbal, kerjakanlah fi wakti di dalam waktu sihatika, sehatmu. Ya.
kerjakanlah, berbuatlah, beramallah di waktu sehatmu. Nah, kata-kata fi wakti sehatika boleh diganti dengan wa anta sohih. Ya, boleh. Boleh seperti itu. Jadi domirnya kata ganti nggak pakai ka, tapi pakai anta. Boleh. Wa anta sohih. Ikmal wa anta sohih. Kerjakanlah. Wa anta. Wah ini bukan dan, tapi di waktu. Di waktu anta sohih. Di waktu kamu sehat. Karena wa adalah jelmaan dari kata-kata fi wakti. Fi wakti sehatika. Ini contohnya. Ini contohnya huruf wawu namanya wawu wakti. yakni wawu bermaksud sebagai pengganti kata-kata fi wakti. Tapi ada syaratnya, yakni sebelah akhir dari kalimatnya tentang menggambarkan kondisi orangnya ngapain. Misalnya, kerjakanlah di waktu Anda sempat, kerjakanlah di waktu Anda diam. Jadi setelah bilang wa anta harus berikutnya, yakni isinya mustaq, kata pecahan. Kata pecahan misalnya apa? Misalnya anta apa misalnya qu'udun atau sekedar kamu duduk santai misalnya. Jadi wa diartikan di waktu, cirinya adalah ketemu kata ganti orang, misalnya anta kamu, hum mereka, antum kalian, dan sebelah kiri lagi menggambarkan kondisi orang yang ngapain. Nah, dan harus tanwin. Wa anta sahihun. Ikmal wa anta sahih. Lengkapnya aslinya berbunyi ikmal fi waktu sehatika. Kerjakanlah di dalam waktu sehatmu. Kata-kata sehatmu diganti anta sahih, kamu sehat. Ini contohnya. Wa pengganti fi waktu sebagai pengganti lafaz fi waktu, maka dinamakan wawu waktu. Sekarang contoh huruf wawu yang lain. Nomor 13. Ini umum ini ya, ini semuanya kenal umum ini. Al wawu domirun jam'ul mudzakkari. Nama lengkapnya al wawu domirun jam'ul mudzakkari. Huruf wawu domir artinya kata ganti, jamak itu kumpulan, mudzakkar orang laki-laki. Jadi huruf wawu sebagai isyarat atau inisial kata ganti orang yang jumlahnya banyak tapi orangnya laki-laki. Ini huruf wawu sebagai kata ganti orang laki yang jumlahnya banyak. Contohnya, fa'alu, mereka mengerjakan. Amanu, mereka beriman. Mana cirinya mereka? Wawu alif. Nah, jadi ketika kita masih belajar tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 ya, sampai 6 alif. Selalu dua huruf, wawu alif, wawu alif. Nah, ketika tingkatan paket 7, hakikatnya ciri mereka hanya wawu. Alif bukan ciri orang sebetulnya. Jadi dikasih tahu sebenarnya ketika tingkatan paket 7. Nah, sementara yang masih belajar tingkatan paket 6 ke bawah itu dikenalkan dua huruf, wawu alif cirinya mereka. Hakikatnya hanya wawu, tidak pakai alif, hanya wawu. Kata ganti orang hanya wawu. Alif bukan kata ganti orang, itu hakikatnya. Nah, kalau gitu alif ini huruf apa? Nanti dikenalkan pas paket 7 ya. Sabar, tunggu tanggal mainnya. Alif ini huruf apa dong kalau gitu? Kalau bukan kata ganti orang. Nanti pas paket 7 dikasih tahu oleh ustadznya. Sabar nunggu, tunggu mainnya ya. Yang merasa paket 7 sudah kenal insya Allah. Karena ciri mereka wawu. Begitu pula ketika kita belajar tingkatan paket 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika berbunyi yaf'aluna, yu'minuna. Apa artinya yu'minuna? Mereka beriman. Mana cirinya? Ya, waw, nun. Nah, oleh ustadznya dikenalkan 3 huruf. Kalau mereka ya, waw, nun. Hakikatnya hanya wawu saja sebetulnya. Wawu saja cirinya mereka itu. Nah, kenapa kok kita dikenal 3 huruf? Membiasakan dulu. Mengenal dulu. Lengkap hurufnya, baru ketika paket 7 dikenalkan yang sebenarnya. Jadi memang ada tahapannya, si ustadznya mengajarkan ilmu itu sebagaimana level tingkatan paketnya. Oh, belum waktunya diketahui sebenarnya, nanti aja tingkatan paket tinggi baru diberitahu sebenarnya, hakikatnya. Jadi berjenjang ilmu yang diberikannya. Tidak diajarkan paket 1, diajarkan yang sebenarnya semuanya.
Nanti khawatir pemahamannya memberatkan atau nalarnya menyulitkan, maka nanti supaya tidak bertanya ya itu huruf apa, nun huruf apa, maka tulisannya dikasih langsung aja ya waw nun cirinya mereka. Supaya tidak tanya ya itu apa, nun itu apa. Ini hikmahnya. Supaya konsentrasi kepada materi per paketnya. Tidak dari rasa ingin tahu ya itu huruf apa, nun huruf apa. Itu hakikatnya kenapa tidak dikasih tahu yang sebenarnya duluan. Jadi kita yang merasa belajar tingkatan paket 1 sampai 6, cirinya mereka adalah ya waw nun. Ciri mereka adalah ya waw nun. Kita pakai 7, ciri mereka hanya wawu. Ya adalah ciri mudhari, nun adalah ciri marfu'nya. Itu pakai 7 tentang i'rab masalahnya. Ya ciri mudhari, wawu ciri pelaku, nun istilahnya. Maka dari itu, tingkatan paket 6 ke bawah langsung saja ya waw nun biar memudahkan. Yaf'aluna mereka kerjakan. Ciri mereka mana? Wawu, orang laki-laki. If'alu, i'malu, aminu misalnya. If'alu, kerjakanlah oleh kalian. Berbuatlah oleh kalian. Mana cirinya kalian? Wawu. Nah, ya ini contohnya. Oh berarti kata kerja. Kalau nemu kata kerja di Al-Quran akhirnya ada wawunya, wawu alif, atau wawu nun, atau wawu alif. Maka wawu bermaksud identitas kumpulan orang laki-laki, jamak yang mudzakkar. Wawu adalah kata ganti. Apa kata ganti? Sebutannya domir. Kata ganti. Ini namanya huruf wawu domir. Wawu domir yang jamak. Apa domir? Kata ganti orang. Apa jamak? Kumpulan orang banyak. Apa mudzakkar? Orang laki-laki. Berarti hanya khusus orang laki-laki sajalah. Cirinya pakai wawu di akhir kata kerja. Wawu alif, wawu nun, atau wawu alif. Nah, bedanya wawu alif yang kanan fa'alu, pelakunya mereka, wawunya. Sedangkan if'alu karena berada perintah, wawu alifnya atau wawunya, ciri pelakunya kalian. Sekarang kita buka huruf wawu yang nomor 14. Namanya al-wawu zaidatun. Huruf wawu zaidah. Definisinya adalah yakni huruf wawu tambahan. Zaidah artinya tambahan. Yang jika hurufnya tidak ditambahkan pun nggak masalah. Karena rangkaian kalimatnya sudah sempurna. Jadi adanya wawu nggak ada wawu nggak pengaruh sebetulnya. Contohnya dalam doa kita, Rabbana walakal hamdu. Kama yang bagi dan seterusnya misalnya. Rabbana walakal hamdu. Nah, ketika ada lafaz doa seperti ini, wanya nggak boleh diartikan. Langsung Rabbana wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimu segala puji. Ya, jadi nggak diartikan, tertulis tapi nggak diartikan. Nah, ditulisnya sekedar sebagai wawu tambahan. Ditambahkan tertulis, apa sih tambahan? Ditambahkan tertulis tapi nggak punya arti. Nah, Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Jadi ketika kita baca doa ini, langsung aja diartikan Rabbana wahai Tuhan kami, walakal hamdu, bagimu segala puji. Nggak usah pakai dan bagimu, nggak usah. Nah, sekarang untuk mengetahui wa itu huruf tambahan apa cirinya? Letaknya di awal kalimat. Contoh di sini, Rabbana wahai Tuhan kami, ini kan panggilan dulu, panggilan doa. Karena doa itu nada panggilannya bisa Allahumma, bisa Rabbana. Nah, setelah pakai nada panggilan, baru mengawali doa. Alhamdulillah. Oh, berarti wawu yang statusnya sebagai huruf tambahan adalah wawu di awal kalimat. Contohnya di walakal hamdu. Wanya nggak punya arti, langsung lakal ham dalam tanda kutip kayak huruf istinafiyah dengan dibatasi tanda wakof. Berhubung ini nggak ada tanda wakof, namanya wawu zaidah. Jadi seperti berhenti, ada intonasi koma, Rabbana, berhenti. Walakal hamdu. Nah, berhenti itulah sebagai inisial seperti tanda wakof ada, dan tanda kutip ada dengan tanda wakof. Makanya wa ini sebagai
awal kalimat ya, atau menggal intonasi ucapan doa. Robbana berhenti, walakal hamdu. Ini contohnya. Jadi meskipun matobi Robbana, matobi, tapi na di sini berhenti. Robbana berhenti, berhenti nafas, ambil nafas baru. Walakal hamdu. Ini karawa sebagai waw zaidah, maka nafas yang baru. Robbana walakal hamdu. Ini contohnya. Jadi dari segi arti, wanya tidak punya arti. Wawu ditambahkan tertulis, tapi nggak perlu diartikan. Namanya huruf wawu zaidah. Sekarang kita buka huruf wawu yang ke nomor 15. Ingat ya, jumlahnya 37 ini. Nomor 15. Nama lengkapnya wawu sorfi. Wawu sorfi an jihatil awali minal kalami. Ribet ya namanya ya, panjang ya. Wawu sorfi an jihatil awali minal kalami. Ini nama lengkapnya. Sekarang nama singkatnya. Intinya adalah huruf wawu sorfi apa sorfi perubahan. Dari laan, huruf la dan an. Yakni huruf wawu perubahan yang bertujuan ya jihatil awali. Bertujuan membicarakan pembicaraan pertama, minal kalami. Jadi huruf wawu yang keberadaannya membahas tentang pembicaraan pertama tadi itu. Contohnya, ini contoh dalam bahasa Arab ya, di Quran nggak ada. La tasrobil khamra wa tamrodo. La tasrobil khamra wa tamrodo. Yang artinya, la tasrobil khamra, janganlah kamu minum khamr, wa tamrodo, supaya kamu tidak sakit. Nah ini ya, ini artinya. Ya, wa tapi diartikan supaya kamu, kalau tamrod kan kamu sakit. Ini wa ini punya dua arti, warna merah, supaya dan tidak. Supaya kamu tidak sakit. Nah, mana tandanya supaya nggak ada? Mana tandanya tidak nggak ada? Kenapa nggak ada? Sebetulnya ada, cuma bersembunyi di balik wa. Ingat bahwa judulnya wa perubahan dari laan, la tidak, an supaya. Nah, la tasrabil khamra, janganlah kamu minum khamr, wa tamrodo, supaya kamu tidak sakit. Nah, jadi la ini artinya jangan, aslinya baknya sukun, la tasrob, aslinya dibaca wasol, dibaca sambung, tanda wasolnya kasro, la tasrobi, la tasrobil khamra. Jadi bi di sini adalah harokat buatan, pemanis buatan. Aslinya baknya sukun, la tasrob al khamra, gitu aslinya. La tasrob al khamra, janganlah kamu minum khamr, wa tamrodo, supaya kamu tidak sakit. Sekarang kita ungkap bagaimana prosesnya muncul wa di sini yang kalau diartikan supaya kamu tidak sakit. Padahal kata artinya supaya kan lafadznya bukan wa, dan kata yang artinya tidak kan lafadznya bukan wa. Kenapa kok bisa muncul wa? Kita buka catatan berikutnya. Contoh yang tadi saya tulis lagi di sini. La tasrobil khamra wa tamrodo. La tasrobi, janganlah kamu minum, khamra, yani khamr, wa tamrodo, supaya kamu tidak sakit. Ini bentuk jadi yang bentuk aslinya seperti ini. La tasrobil khamra la antamrodo. Nah, bentar ya. Sambil pulpen dulu untuk memberikan catatan langsung di layarnya secara live. Nah, di sini la tasrobi. Terus ya, la kalau artinya jangan, itu baknya sukun aslinya. La tasrob, berhubung dibaca wasol, dibaca sambung, tanda wasolnya kasroh, bil khamro. La tasrobil khamro. Yang kedua, misalnya lanya saya hapus ya. La saya hapus, mana supaya? Supaya ini, kalau diartikan, janganlah kamu minum khamr, supaya kamu sakit. Nah, ini kalau bela ya. La tasrobil khamra, la tasrob al khamra. Janganlah kamu minum khamr. Ya. Jadi jangan minum supaya sakit. Kesannya bahwa berarti harus minum. Kalau kenapa? Kalau minum kan sehat. Gini gitu. Jadi kalau nggak pakai la, an berarti kesannya bahwa kalau kamu minum khamr tambah sakit gitu kan ya. Nah, janganlah minum khamr supaya kamu sakit ya. Janganlah kamu minum khamr supaya kamu sakit. Ya, an kan supaya. Ya, janganlah kamu minum khamr ya. Jadi lebih baik minumlah. Kalau minum nggak sakit. Ya. Kalau minum
Nah, akibatnya supaya kamu sakit. Nah, ini kalau an. Nah, kalau nggak pakai la, maka berkesan bahwa jangan kamu minum khamr. Nah, jangan kamu minum khamr. Kalau kamu tidak minum khamr, akibatnya sakit. Nah, berarti lebih baik minum kan daripada nggak minum. Nah, itu gara-gara la dihapus. Makanya harus ada la. Oh, berarti la dengan an satu paket. Nah, la itu tidak. Nah, ini. Jadi la antamrodo. Kalau antamrodo supaya kamu sakit. Karena ada la supaya kamu tidak sakit. An supaya, tamrodo cirinya kamu depannya tak. Antamrodo supaya kamu, urutan mengartikannya dari an loncat ke huruf tak. Supaya kamu baru mundur la. Supaya kamu tidak sakit. Nah, ini la. Ini kalau tidak. Berhubung ini laan ini menjadi bebas sama dengan la yang kanan, ikut-ikutan bebasnya jangan. Jadi la tasrobil khomro, janganlah kamu minum khamr. La antamro, janganlah kamu menjadi sakit. Ya. Jadi la di sini yang arti aslinya tidak, ikut-ikutan dengan la yang pertama yang sama-sama artinya jangan. La tasrob. Ya, sekarang saya hapus lagi. Padahal la kalau pengen artinya jangan, cirinya adalah saya kotak iya, la artinya jangan, itu baknya sukun. Sekarang saya hapus. Nah, kalau la artinya jangan, dotnya akhiran sukun. Ya, jadi gini arti kasar. La tasrob al khomro, la tamrot. Artinya jangan kamu minum khamr, jangan kamu sakit. Nah, janganlah kamu minum khamr, janganlah kamu sakit. Nah, ini. Jadi la di sini kenapa dirikan jangan? Karena aslinya tamrot, dotnya sukun, ikut-ikutan dengan shot tasrob yang baknya sukun, ikut-ikutan sama. Tasrob baknya sukun, tamrot dotnya sukun. La tasrob la artinya jangan, la tamrot la juga sama artinya jangan. Jadi adanya lafat an atau enggak ada lafat an, la tetap artinya jangan. Nah, ketika la artinya jangan, maka dotnya kaidahnya harus disukun, tamrot. Ini aslinya. Berhubung muncul lafat an, maka tamrot yang dotnya asal usulnya sukun, muncullah harokat fathah tamrodo. Ini. Laan gara-gara ada an maka tamrodo. Laan tamrodo. Nah, tulisan laan ini dalam kaidah bahasa boleh diganti wa. Boleh wa tamrodo. Jadi kenapa do? Kok akhiran fathah? Kenapa ya akhiran fathah do? Karena ada an di balik wa ini. Ada an di balik wa. Nah, an satu paket dengan la. Ya, satu paket. Berarti lengkapnya berbunyi la tasrobil khamro, janganlah kamu minum khamr. La antamrodo, janganlah kamu menjadi sakit. Ini apa bahasa lengkapnya, susunan lengkap dalam kalimatnya. Sekarang saya buka mengenai definisi wawu tadi. Sebentar ya, mundur satu tampilan. Nih. Ingat kata kunci nama wawunya ada kata-kata jihatil awal. Jihatil awal. Wawu sorfi, huruf wawu perubahan. Perubahan yang mengarah atau membahas tentang jihatil awal. Pembicaraan pertama, minal kalami. Kan pembicaraan. Jadi arah pembicaraan pertama dari suatu kalimat atau kalam. Sekarang saya buka. Contoh gini. Contoh singkatnya seperti ini. Singkatnya. Satu dulu ya. Dulu. Yang pertama, la tasrob al khomro. Ini saya tulis perkata dulu. Perkata. Ntar, sambil pulpen warna hitam aja biar kelihatan di layar. La tasrob al khomro. Jadi yang garis biru adalah pembicaraan pertama. Ucapan pertama kali orang yang ngomong kepada kita. Wais'a, la tasrob al khomro. Kamu jangan minum khamr. Nah, yang berikutnya pakai la juga. La tamrot, kamu jangan sakit. Yang warna merah, garis merah. Nah, la tamrot saya tambahin an sekarang.
Wahai si A, la tasrob al-khamro. Baris kedua saya baca. La tasrob al-khamro. Kamu jangan minum khamr. Nah, karena tadi la saya artikan la tamrod, kamu jangan sakit. Kamu jangan sakit. Karena ketambah kata-kata an diartikan kamu jangan menjadi sakit. Nah, kalau la artinya jangan, dotnya sukun. Gara-gara muncul lafat an, maka dotnya fathah. Nah, jadi fathahnya gara-gara an. La an tamrodo. Kamu jangan menjadi sakit. Nah, tulisan la an ini saya ganti wa bentuk jadinya singkatnya sekarang. La tasrob al khamro. Kamu jangan minum khamr. Wa tamrodo. Supaya kamu tidak sakit. Jadi, wa ini artinya panjang. Supaya kamu tidak. Tamro kan sakit. Supaya kamu tidak sakit. Jadi, wa ini artinya panjang ya. Supaya kamu tidak. Tidak ngapain? Tamrod, sakit. Ini contohnya. Oh, berarti kata-kata tamrod adalah membahas tentang pembicaraan pertama. Apa pembicaraan pertama itu? Jangan minum khamr. Itu hal pertama. Nah, sekarang ngomong lagi orangnya, kamu jangan sakit gara-gara minum khamr, gitu kasarnya. Kamu jangan sampai sakit gara-gara minum khamr. Jadi, wah ini bermaksud menjelaskan bahwa lafaz tamrodo itu jihatil awal mengarah kepada sampai sakit gara-gara kamu minum khamr, gitu maksudnya. Ya, ini namanya wa jihatil awal minal kalam. Ya. Wa pengganti laan. Wa pengganti huruf la dan huruf an sekaligus. Dah, kita buka contoh wawu yang lainnya. Nomor 16. Ini mendekati terakhir malam ini. Nomor 16. Namanya panjang ya. Al-wawu fil ujubati kama yakunu jawaban. Al-wawu, huruf wawu, fil ujubati di dalam kalimat jawab, kama yakunu seperti apa yang sebagaimana menjadi jawaban, menjadi jawab. Intinya nama singkatnya huruf wawu dalam kalimat jawab. Contohnya, yang definisinya nih, huruf wawu di dalam rangkaian kalimat jawab. Sebenarnya fungsinya menjadi huruf jawab. Huruf yang bermaksud akibat, ada sebab, ada akibat. Contohnya dalam bahasa Arab, lama atani wa athibu alaihi. Lama ketika, atani dia datang kepadaku, wa athibu lalu aku melompat, alaihi atasnya atau kepadanya. Jadi kesannya bahwa di saat ketika dia datang kepadaku, lalu secara tiba-tiba aku melompat kepadanya. Oh, berarti aku nggak akan berbuat melompat kalau nggak ada syaratnya. Apa syaratnya? Dia datang dulu kepadaku, kan gitu. Oh, berarti lama atani sebagai kalimat syarat, wa athibu alaihi sebagai kalimat jawab. Ibarat panitia lomba gini. Misalnya, wahai warga sekalian, kalau kalian menang lomba, silakan ngambil hadiah. Oh, berarti tidak boleh mengamalkan perbuatan mengambil hadiah kalau nggak mengalami syarat, kan? Apa syaratnya? Menang lomba. Karena berbunyi, jikalau kalian menang lomba, silakan ngambil hadiah. Oh, berarti warga sekalian nggak boleh mengamalkan jawab. Nggak boleh mengamalkan akibat kalau nggak mengalami sebab. Nggak boleh mengamalkan perbuatan ngambil hadiah kalau nggak mengalami syarat. Apa syaratnya? Menang lomba. Sama di sini. Wa athibu alaihi. Lalu aku melompat kepadanya. Nah, berarti aku nggak akan berbuat melompat kalau dia nggak datang kepadaku. Oh, berarti datangnya itu sebagai syarat duluan. Dihadirkan. Baru aku berbuat akibat. Ada perbuatan sebab oleh pihak lain dan ada berakibat yang aku kerjakan. Ini namanya wawu sebagai wawu jawab. Ya, wawu seperti huruf jawab. Yani apa? Menjawab kalimat sebelumnya yang sebagai syarat atau sebagai sebab.
Karena di mana ada sebab, pasti ada akibat. Dan di mana ada syarat di Al-Quran, pasti ada jawab. Maka wawu sebagai menjawab dari adanya kejadian sebelumnya. Apa sebelumnya? Dia datang padaku. Nah, setelah dia datang, barulah aku melompat kepadanya. Jadi, aku nggak akan melompat duluan kalau dia nggak duluan datang kepadaku. Nah, berarti kata-kata duluan bermaksud syarat. Ketika dia datang kepadaku, lalu aku melompat kepadanya. Kata tambah nih. Lama atani wasibu alaihi. Ini contoh wawu nomor 16. Sekarang wawu yang terakhir untuk malam ini terakhir. Wawu yang ke-17. Namanya al-wawu lil istingkari. Al-wawu lil istingkari. Ini huruf wawu pengingkaran. Huruf wawu pengingkaran. Definisinya adalah huruf wawu yang bermaksud pengingkaran. Contohnya ketika kita wahai si A ja'ani Yusufu. Wahai si A ja'ani Yusufu. Telah datang kepadaku Yusuf, atau arti bebasnya Yusuf telah datang kepadaku. Jadi kita mengabari teman kita, wahai teman-teman, Yusuf telah datang kepadaku. Nah, ini kan mengabari. Nah, karena yang kita kabari itu tidak sedang melihat Yusuf, ya, sedangkan kita yang hanya melihat Yusuf, maka kita ngabari mereka, wahai teman-teman, ja'ani Yusufu. Yusuf telah datang kepadaku. Nah, gitu. Nah, karena kita memberitahukan kepada teman-teman kita, ternyata teman kita ada reaksi. Apa? Reaksi kurang percaya. Nah, kita buka tampilan berikutnya. Lantas teman kita bertanya bermaksud menolak atau mengingkari perkataan kita dengan ucapan ayusufuhu. Nah, jadi memang terus terang saya belum kenal siapa sosok orangnya namanya Yusuf. Saya dengar namanya saja, belum tahu wajahnya. Nah, ketika ada seseorang datang kepada saya bilang kepada teman saya, wahai teman saya, telah datang kepadaku Yusuf. Nah, teman saya noleh. Yusufuhu. Nah, apakah yang kamu maksud Yusuf itu adalah dia orangnya? Yusufuhu. Jadi nama Yusuf yang akhirnya fa itu boleh tambah wawu, boleh. Kalau bermaksud mengingkari, apakah Yusuf yang itu yang kau maksud? Ya. Yusufuhu, ya. Yusufuhu, apakah Yusuf itu Yusuf dia orangnya? Ya. Bukan dia. Yusufuhu, itu apakah dalam kurung apakah yang kamu maksud Yusuf itu adalah dia orangnya? Jadi huruf wawu yang menempel pada lafaz nama orang Yusufu namanya wawu pengingkaran. Ya, misalnya, contoh ya, misalnya saya buka dulu dalam lembar kosong. Saya tulis dalam layarnya. Maaf ya, misalnya namanya Ahmadu. Ahmadu ya. Saya ngasih tahu teman yang wahai teman yang ya, wahai teman-teman, Ahmadu ya. Ahmadu qad ata misalnya, qad jaa Ahmadu, qad jaa, sungguh telah datang Ahmad. Nah, qad jaa Ahmadu, qad kan sungguh, jaa datang. Sungguh telah datang Ahmad. Nah, langsung teman saya noleh ke Ahmad. Nah, langsung seperti ini. Apakah tulisannya bahasa Arabnya ya. Ahmadu tambah wawu. Nah, Ahmaduhu. Nah, ini Ahmadu, apakah Ahmad yang itu orang yang kau maksud? Ya, maksudnya Ahmaduhu. Jadi Ahmadu yang dunya pendek boleh tambah wawu kalau bermaksud mengingkari bahwa bukan Ahmad yang itu yang saya maksud, gitu maksudnya. Apakah Ahmad yang itu, Ahmad yang dia orangnya itu? Nah, jadi huruf wawu namanya huruf wawu pengingkaran yang nempel pada nama orang. Nah, ini contohnya. Ahmaduhu. Jadi nama orang yang huruf terakhirnya konsonan, Ahmadu, Yusufu, atau misalnya Aliyu ya. Aliyu kan pakai iya kan, Aliyu, ya-nya doma, enggak doma saja enggak panjang. Aliyu.
Kalau dia tanya, apakah Ali yang itu orangnya? Itu bahasanya adalah a'aliyuhu. Yu-nya panjang tambah hu. A'aliyuhu. Al-aliyuhu, yu-nya panjang tambah wawu. Namanya wawu pengingkaran. Jadi cirinya huruf wawu pengingkaran khusus kepada orang yang disebutkan yang sebetulnya salah nyebutnya, salah ngiranya. Nah, untuk rasa pengingkaran kabar itu, maka ditambah huruf wawu yang ditempelkan pada akhir nama orangnya. Yusufu akhirnya fa. Tapi karena bermaksud mengingkari bukan Yusuf yang itu maksudnya, maka tanda pengingkarinya adalah penolakannya ditambahi huruf wawu, wawu sukun. Ayusufuhu itu bentuk jadinya. Jadi kembali ke tadi ada kata ja'ani Yusufu. Yusuf telah datang kepadaku, wahai teman-teman. Yusuf telah datang kepadaku. Langsung teman-teman noleh ternyata yang maksud Yusuf yang versi mereka, bukan Yusuf yang itu. Makanya mereka bilang kepadaku, Ayusufuhu. Apakah Yusuf itu adalah dia orangnya? Ini contoh wawu, namanya wawu pengingkaran. Sementara berhenti dulu di nomor 17, huruf wawu yang ke-18 dan seterusnya bersambung pada seri yang ketiga. Tunggu tanggal mainnya insya Allah pada pertemuan Kamis mendatang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan, boleh hostnya membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan pertama dalam surat Al-Hasr ayat 23. Al-Hasr ayat 23, kenapa yang al-mutakabbiru itu tidak menggunakan wa, padahal itu urutan ke-8. Ya, bentar ya, dulu ya. Al-Hasr mana? Al-Hasr. Al-Hasr surat keberapa? Al-Hasr 23. surat ke Surat Al-Hasr. Al-Hasr 5949 ya? ya. Al-Hasr. Nah, karena di surat itu adalah sifat Allah menjadi satu kesatuan. Karena kalau muncul lafaz wa, maka bermaksud bahwa sifat Allah itu datangnya belakangan. Jadi, kenapa hanya di surah Al-Hasr saja yang wa-nya nggak muncul padahal urutan ke-8? Karena itu naktun, sifat mensifati bagi Allah. Ya, ntar sambil saya buka ayatnya. Al-Hasr, ini ketemu ya. Nah, jadi Al-Hasr ayat terakhir ini, dari terakhir ini. 23. Ya, bentar. Udah, Al-Hasr terakhir. Nah, kita lihat di layar ini. Ingat bahwa wawu yang artinya dan itu bermaksud dua. Yang pertama, wawu artinya dan bermaksud bersamaan. Yang kedua, warnya dan bermaksud berurutan. Nah, kita lihat di layar ini. 23. Nah, di sini karena mengarah kepada Allah, ingat bahwa sifat Asmaul Husnanya Allah itu tidak dipenggal oleh huruf wa. Ya. Sebentar, lihat dulu di layar aja. Contoh di sini ya. Saya belum pertama kali Al-Maliku 1 ya, lihat di layar. Al-Maliku 1, Al-Qudusu 2, 3, Al-Mu'minu 4, Al-Muhaiminu 5, Al-Aziz 6, Al-Jabbar 7. Nah, kenapa enggak berbunyi wal mutakabbir? Karena jawabannya adalah kalau muncul wa berarti sifat Allah mutakabbir itu munculnya atau lahirnya belakangan urutan terakhir. Nah, dengan nggak ada wa-nya berarti Allah itu sifatnya saling meliputi ya, sudah menyatu. Jadi kesannya sekaligus. Allah adalah huwa, dia adalah al-maliku sekaligus al-qudusu. Jadi sifat Allah itu dari al-maliku samutakabiru itu ibarat ibarat lahirnya munculnya bersamaan ya, itu maksudnya bersamaan. Nah, ini contohnya. Jadi di ayat ini sajalah yang wa-nya nggak muncul padahal ke-8 urutannya. Ingat bahwa
ini mengarah kepada Allah yang bermaksud sifat mensifati bagi Allah. Ya, kalau muncul lafaz wa berarti Allah itu punya sifat mutakabir itu belakangan. Entah misalnya maaf ya, misalnya hari Senin Allah punya sifat al-maliku sekaligus sampai Jabaru. Nah, hari Rabu baru lahirlah muncul sifat yang baru, jadi kesannya baru. Al-mutakabbiru, sifat yang baru, yang belakangan, yang baru lahir, baru muncul, dan sebagainya. Karena ada wa. Nah, makanya nggak pakai wa di sini. Ini contohnya. Jadi supaya mengandung suatu muatan ajaran akidah oleh Allah dalam firman-Nya tidak mengikuti kaidah bahasa Arab. Ini apa? Dalam bahasa Arab, kalau hitungan ke-8 muncul pakai wa. Nah, di ayat ini menyalahi kaidah, nggak pakai wa. Kenapa nggak pakai wa? Kalau pakai wa berarti ikut kaidah. Nah, kalau ikut kaidah berarti nggak ada muatan ajaran, menyalahi tentang ajaran akidah. Tentang apa? Tentang sifat mutakabiru. Karena ketika muncul wa, maka lunturlah sifat naat man'ut ya. Lunturlah sifat jabaru dengan mutakabiru nggak menyatu karena ada wa ya. Nah, berarti Allah itu al-jabar lahir duluan, lama-lama lahirlah mutakabiru. Nah, ini hikmahnya. Jadi kesimpulannya apa? Ada kalanya susunan bahasa dulu namanya uslub. Apa uslub? Gaya bahasa Quran ada kalanya beda dengan gaya bahasa Arab pada umumnya. Harusnya di sini pakai wa, tapi Allah hilangkan supaya jadi kesatuan tentang sifat-sifat Allah Al Husna yang tanpa pakai wa. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai wa kan? Ya. Kenapa? Allah itu Ar-Rahmani sekaligus, makanya pakai kata lagi. Maha pengasih lagi, apa itu lagi? Sekaligus sama di sini. Al-Maliku lagi, Al-Qudusu lagi, As-Salamu lagi, dan seterusnya. Sampai lagi Al-Mutakabbiru. Jadi kata-kata lagi sebagai kesatuan. Contoh bawahnya. Wallahul khaliqul bariul musawwiru. Nggak ada wanya. Kenapa? Satu kesatuan. Ini. Jadi khusus di ayat ini karena mengarah pada sifat Allah, maka wanya ditiadakan. Kalau diadakan, maka muatan ajaran akidahnya luntur alias bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang sudah sempurna, sudah menyatu dalam dirinya 99 Asmaul Husna. Kalau ada wa, berarti kesannya ini sifat yang munculnya belakangan, ditambahi belakangan. Ini hikmahnya. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, selanjutnya Ustaz. Jika saya berhitung dari 5 sampai 15, apakah huruf wa-nya tetap disimpan di antara huruf 7 dan 8? Benar. Jadi tidak harus dari angka 1. Misalnya saya ngitung misalnya dari 12. Coba hitung berapa itu yang sisanya itu, namanya pulpennya. Saya hitung ya. 12, 13, ya ketika 17 ke atas, 17 baru dan 18. Betul. Tidak harus urut dari angka 1. Yang penting angka yang kita sebutkan ketika pergantian dari 7 akhirnya 7 menuju angka berikutnya akhirnya 8, maka ditambahi kata-kata wa. Karena 7 itu adalah unsur nominal tertingginya sebetulnya. Tidak harus urut dari awal ngitungnya muncul wa itu sendiri. Nah, ada lagi? Kemudian dalam surat At-Tahrim ayat 5 tadi Ustaz. Boleh, itu sebentar lagi. Silakan. At-Tahrim ayat 5 itu qala wahu atau qala Umar. Loh, ini qala Allah ini. Umar membacakan ayat ini. Itu maksud saya tadi itu. Oh iya, baik. Jadi Umar membacakan ayat ini. Jadi ayat ini dibaca Umar pas kejadian itu maksudnya. Jadi bukan Umar yang ngarang ini, bukan. Umar menegur sirno Nabi, negurnya pakai ayat ini. Umar berkata, asa robuhu. Ini Umar berkata pakai ayat langsung maksudnya. Ya, jadi ini bukan ucapan Umar dia bandingkan oleh Allah, bukan. Jadi Umar membacakan ayat ini di hadapan mereka. Itu maksudnya.
Nah, ada lagi? Baik, selanjutnya. Apakah ada perbedaan antara wawul wakti dan wawu kosem? Bentar ya, ya dulu tadi catatannya. Wawu waktu tadi, bentar ya. Wawu kosam, warnya demi. Ya. Jadi wawu kosam itu yang pasti artinya demi. Ya, yang pertama, demi. Sedangkan wawu yang wawu waktu loh ya, waktu. Itu cirinya adalah gini, lihat di layar. Wawu ketemu kata berikutnya yang jenisnya domirun, kata ganti orang. Misalnya wahum, wa anta, wa antum, wa nahnu. Nah, setelah domirnya kata ganti orangnya, baru berikutnya isim mustaq. Ya, kata pecahan. Kata pecahan, harus pecahan ini. Kenapa? Karena bentuk perbuatan. Pecahan. Ya. Nah, wa di sini nggak boleh artinya demi. Kalau demi kan kosam. Kosam itu demi di segi arti. Nah, wa di sini artinya di waktu atau pada waktu ya. Jadi wa anta sohihun, misalnya wa anta muslimun. Misalnya begitu ya. Wa anta muslimun, di waktu kamu muslim misalnya. Wa anta maridun, di waktu kamu sakit misalnya. Wa anta musollin, di waktu kamu sholat misalnya. Wa anta sajidun, di waktu kamu sujud misalnya. Jadi wa anta di waktu. Nah, sebelum wa sebelah kanannya ini ada apa ya, bersifat perintah. Ini cirinya. Perintah. Misalnya apa, merenunglah di waktu kamu sujud misalnya begitu ya. Tafakur misalnya. Tafakur wa anta sajidun, itu maksudnya. Tafakur wa anta sajidun, bertafakurlah di waktu kamu sujud. Itu bahasa Arabnya tafakur wa anta sajidun. Ini contohnya. Ini format normal, ini format kaidah normalnya. Jadi ada fi'il amar, kata kerja perintah, sedangkan wa ini sebagai pengganti kata-kata di waktu. Nah, jadi bedanya wawu wakti dengan wawu kosam dari segi arti. Wawu kosam artinya demi, kalau wawu wakti artinya di waktu. Nah, ada lagi? Terakhir? Terakhir ya. Terakhir. Ya. Rasulullah SAW itu kan dikenal kaya karena saat memberi mas kawin jumlahnya sangat fantastis. Begitu juga saat bersedekah. Tidak sayang dengan harta yang dimilikinya. Tapi ternyata Nabi SAW juga mengalami masa pahit dan susah dalam ekonomi. Contohnya saat para istrinya demo. Pertanyaannya, masa kaya Nabi dengan masa sulit atau miskin lebih lama masa yang mana, Ustaz? Masa kaya atau masa miskin? Nah, itu silakan buka dalam sejarah ya. Saya masih minim referensi tentang mengenai perbandingan lebih lamanya itu. Saya kurang banyak referensinya. Silakan tanya Ustadz yang lain saja yang paham tentang detail presentasi lama, berapa lama atau lebih lama mana Rasul ngalami enak sama nggak enaknya saja masa perekonomian. Itu saya masih menreferensi. Lebih baik bisa nyari di sumber yang lain saja, karena saya kurang berpengetahuan tentang masalah itu, mengenai perbandingan lamanya. Saya kurang mengetahui. Jadi maksudnya pas usia keberapa atau ketika Rasul berapa tahun mengalami masa ekonomi Rasul jaya dan kapan ekonomi lemah, itu saya masih minim referensinya. Ya, lebih baik agar jawabannya puas atau lengkap, tanya pada saat yang lain saja masalah itu ya. Ini di luar keilmuan saya tentang itu. Saya masalah bahasa insya Allah siap menjawabnya. Kalau mengenai sejarah lebih lengkapnya tanya yang ahli sejarah saja. Yang lain silakan. Terakhir. Cukup, Ustaz, habis. Oh, boleh. Itu dulu ya sementara ya. Nanti yang kurang jelas boleh tanya di grup masing-masing saja karena waktu singkat. Sabar nunggu kirim dari saya filenya. Mohon maaf ini singkat materinya. Bisa disambung. Insya Allah kita Kamis ketemu lagi. Masih berseri ya. Bisa. Pokoknya disimpan dulu. Disimpan nanti tanya pas kita mendatang saja. Kalau pengen secara live ya. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.